jumhur disebutkan dalam kitab tersebut, Kitab Siyam, yang ditulis oleh Syekh Subuh Syafi'iyah. Disebutkan di situ ya, Syekh Hasan itu di sini ada satu Cairan yang disuntikkan itu ada cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau mau hati-hati jauh lebih baik. Misalnya disuntik di malam hari, misalnya gitu ya. Ketika tidak pas puasa. Hanya saja idza da'at al-hajatu ilaiha yakunu aula wa ahwat. Karena syarat membatalkan puasa adalah bahwa sesuatu yang dimasukkan tadi, disuntikkan tadi itu sampai kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa pemirsa El Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu kembali dengan El Kalam. Muncul pertanyaan di majelis kami, bagaimana hukum suntik ketika berpuasa? Telah hadir di tengah-tengah kita para asatidz yang akan membahas dalam tinjauan fikih. Baik, jazakallah khairan katsira Ustaz Muci atas waktunya. Baik, Allah Ta'ala alam sebagaimana yang ana baca di Kitab Siyam yang ditulis oleh Syekh Hasan Haitu, bahwa di sana disebutkan dalam hal ini para ulama memang terbagi menjadi dua. Yaitu memasukkan benda ke badan. Pendapat pertama mengatakan asal dia masuk ke badan maka itu mampu membatalkan puasa, baik itu memperkuat badannya atau tidak. Misalnya badan terluka, kena pisau atau apa, terus dikasih obat, kemudian meresap, ditarik oleh darah, maka puasanya batal. Ini pendapat dari banyak kalangan ulama Syafi'iyah. Terus kemudian lagi pendapat yang lain, yang Anda tahu pendapat jumhur disebutkan dalam kitab tersebut, Kitab Siyam, yang ditulis oleh Syekh Subuh Syafi'iyah. Disebutkan di situ ya, Syekh Hasan itu di sini ada satu. Bahwa di sana disebutkan enggak seperti itu, harus masuk lambung. Jadi harus masuk lambung. Jika benda tersebut masuk lambung dalam arti kerongkongan sini terus ke bawah, maka puasanya batal. Kalau tidak melalui jalan itu maka tidak mengapa. Sehingga dalam hal ini suntik vaksin misalnya kan itu tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Di sini dari risalah yang ditulis oleh Syekh bin Baz tentang pertanyaan apakah boleh menjuntikkan jarum suntik ketika puasa Ramadan. Jawabnya li'annal huknata fil waridi laisat min jinsil akli wasyurbi. Ya, karena huknah atau suntik kalau ketika disuntikkan itu bukan termasuk jenis makan atau minum. Jadi apabila huknah itu atau isi dari suntik itu tidak termasuk jenis makan dan minum, artinya kan ada infus seperti ya. Kalau bukan jenis makan dan minum itu artinya seperti vaksinasi dan seterusnya itu. Wah kata huknatu fil audal min babil aula, apalagi jarum yang disuntikkan di lengan itu jelas tidak membatalkan puasa. Lakin lau qada min babil ikhtiyat kana asan. Akan tapi kalau mau kehati-hatian sekalipun tidak termasuk unsur mughadhiyan, tidak termasuk unsur nutrisi, memberikan nutrisi makanan atau cairan minuman, namun namanya cairan yang disuntikkan itu ada cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau mau hati-hati jauh lebih baik. Misalnya disuntik di malam hari, misalnya gitu ya. Ketika tidak pas puasa. Hanya saja idza da'at al-hajatu ilaiha yakunu aula wa ahwat. Kalau memang itu dibutuhkan seperti tadi sakit untuk meredam rasa sakit disuntik cairan yang menghilangkan rasa sakit misalnya. Sedang itu terjadi di siang hari, maka da'at ilaiha hajat tidak masalah. Ya, hanya saja kalau mau keluar dari khilaf itu jauh lebih afdol. Itu komentar Syekh bin Baz rahimahullah.
Ya, menambahkan ya, sama seperti yang disampaikan oleh Sargib. Ini pendapat Syekh Utsaimin, ya, beliau membagi dua ya, yang apa namanya huknah itu atau infus. Beliau mengatakan al-ibr al-ilajiyah kismani ahaduhuma ma yaksudu bihi at-tadiyah wa yastagni bihi anil akal wal syarab li'annaha bimaknahu fatakunu muftirat wasani amma kismis sani wa huwa al-ibr alati la tardi ay la yastagni biha anil akal wa syarab hadza la yuftiru. Intinya ada dua sama ya. Yang namanya infus itu ada dua macam. Infus yang pertama itu yang berupa infus tadiyah ya, memberikan zat makanan atau minuman, nutrisi itu membatalkan puasa apabila dilakukan di siang hari. Sementara yang kedua adalah infus yang berisi obat yang tidak mengandung, tidak dimaksudkan untuk makan dan minum. Maka yang kedua ini tidak membatalkan puasa apabila meskipun dimasukkan di siang hari. Baik, ada yang lain mungkin bisa melengkapi kitab Ahkamus Syiyam ya, terbitan Majelis Fatwa Mesir, MUI-nya Mesir. Pertanyaan, hal isti'mal hukna al-waridiyah au fil 'adl il ilaji au li taqwiyati mubtilatun lis-shaum, apakah menggunakan suntik urat nadi atau dalam obat dengan tujuan untuk pengobatan atau semacam penguatan stamina itu membatalkan puasa? Wal jawabu la yubtilu as-shaum, la yubtilu as-shauma bi syai'in mimma dzikra, tidak membatalkan li'anna syarta naqlis shaumi ayyasila ad-dakhilu ilal jawfi, karena syarat membatalkan puasa adalah bahwa sesuatu yang dimasukkan tadi, disuntikkan tadi itu sampai kepada jawf itu apa? Kerongkongan. Kerongkongan, betul. Min manfatin tabai, jadi secara langsung lewat kerongkongan yang seperti kita ketahui ya. Maftuhin zahiran hissan, jadi lewat jalur yang sebenarnya kita ketahui ya, lewat mulut, kerongkongan lalu sampai kepada perut. Wal maddatul lati yuhqanu biha la tasilu ila jawfi aslan, sementara materi atau cairan atau benda atau sesuatu yang disuntikkan itu tidak masuk ke kerongkongan organ kerongkongan yang biasa. Wala tadkhulu min manfadzin tabi'i maftuhin adh-dhahirul hissan, jadi tidak melalui jalur yang merupakan anggota tubuh seperti itu. Makna kerongkongan yang mana apa makna harfiah atau makna asal dari kerongkongan itu. Fawusuluha ila jismi min tariqil masami, sampainya material atau bahan atau obat atau apapun itu kepada tubuh adalah melalui masa qori-qori ya, tidak membatalkan puasa. Allah Ta'ala. Baik, pemirsa Al-Kalam, dari beberapa pemapar para asatid, yang pertama hukum suntik ketika berpuasa, baik nutrisi maupun tidak, ada pendapat selama tidak di lambung tidak batal, ada pendapat yang seperti itu. Kemudian kalau di lambung batal. Kemudian tadi ada pendapat juga kalau infusnya melalui jauf atau kerongkongan batal, kemudian kalau melalui pori-pori tidak batal. Kemudian pendapat selanjutnya ditinjau dari obatnya, apakah dia menambah stamina atau nutrisi. Kalau memang obatnya itu menambah stamina, nutrisi, makanan dan minuman, maka membatalkan. Tapi kalau tidak,
pengobatan maksudnya. Tidak. Nutrisi untuk pengobatan itu. Itu kesimpulan pada siang hari ini. Artinya hukum suntik, ya, hukum suntik ketika berpuasa hukumnya boleh, tapi dengan catatan tadi, tidak dengan menambah stamina atau nutrisi makanan. Misalnya vaksinasi dan lain sebagainya itu dibolehkan dalam tinjauan fikih. Demikian pemirsa Al-Kalam. Yang kedua juga kayaknya caranya tadi, cara penyuntikan juga. Iya. Sampai lewat kerongkongan tadi. Iya, sudah disampaikan tadi kalau memang kaifiahnya melalui kerongkongan itu membatalkan, tapi kalau tidak melalui kerongkongan tidak apa-apa. Baik, demikian mudah-mudahan bisa menambah pencerahan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Kalam.